Perkenalkan, nama saya Dara Sapira, NIM 1701011112. Perkenalkan, nama saya Eli Agusa Fitri, NIM 1701011086. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza Al-Afni dengan NIM 1701011100. Perkenalkan, nama saya Laura Rintan Indah Saragi dengan NIM 1701011123. Perkenalkan, nama saya Julkar Dolase, NIM 1701011093. Perkenalkan, saya Mauliza Azhara, NIM 1701011096. Nama saya Cindy Indriani, NIM 1701011083. Antigen adalah zat-zat asing yang pada umumnya merupakan protein yang berkaitan dengan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Antigen bertindak sebagai benda asing atau non-self oleh seekor ternak dan akan merangsang timbulnya antibodi. Antigen merupakan bahan yang berinteraksi dengan produk respon imun yang dirangsang oleh imunogen spesifik seperti antibodi dan TCR, atau yang sering disebut dengan T-cell reseptor. Selanjutnya, ada karakteristik antigen. Yang pertama ada antigenitas yang mempunyai kemampuan untuk menginduksi produksi antibodi. Yang kedua ada spesifisitas antigen yang mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan antibodi yang sesuai. Yang ketiga ada imogenitas yang mempunyai kemampuan Ag untuk menginduksi respon imun spesifik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, ini adalah gambar antigen di mana salah satu molekul epitopnya mengikat antibodi. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen disebut sebagai antibodi. Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi. Antibodi akan dihasilkan oleh sistem imunitas sesuai dengan jumlah antigen. Antibodi memiliki bentuk yang menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya. Dengan demikian, antigen tidak berkembang dan tidak menyebabkan infeksi. Epitop adalah area tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi. Ikatan ini mengawali respon imun dan dengan demikian menghasilkan penghancuran molekul asing. Selanjutnya, klasifikasi antigen. Yang pertama, klasifikasi antigen berdasarkan pada antigenitas atau imunogenitas antigen. Satu ada hapten, hanya memiliki immunoreactivity, tidak dapat menginduksi respon imun. Hapten yaitu kompleks yang terdiri atas molekul kecil. Bahan kimia ukuran kecil seperti dinitrofenol dapat diikat antibodi. Tetapi bahan tersebut sendiri tidak dapat mengaktifkan sel B atau tidak imunogenik. Hapten merupakan sejumlah molekul kecil yang dapat bereaksi dengan antibodi, namun tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Yang kedua, karier, meningkatkan imunogenitas hapten. Kemudian klasifikasi antigen berdasarkan pada aktivasi sel T dalam memicu imunitas humoral. Yang pertama, ada thymus dependent Ag atau thymus dependent antigen. Adalah antigen yang bergantung pada sel T, merupakan antigen yang tidak memiliki kapasitas stimulasi langsung sel B dalam produksi antibodi tanpa bantuan sel T. Ini membantu dalam produksi sitokin. Sitokin dapat berupa interferon, interleukin, atau faktor pertumbuhan. Yang kedua, thymus independent Ag atau thymus independent antigen, yaitu memunculkan produksi antibodi oleh limfosit B tanpa keterlibatan limfosit T. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama TIAG.
terdiri dari polisakarida polimer aktivasi poliklonal sel B, resisten THD degradasi, pneumonokokal polisakarid, lipopolisakarid, dan flagela. Yang kedua ada TDAG, yaitu protein multivalen, protein mikroba, protein non-self atau self yang berubah. Yang ketiga ada conjugate hapten carrier, terdiri dari determinan antigen dan determinan hapten. Determinan antigen atau epitop adalah bagian dari antigen yang dapat bereaksi dengan antibodi, dan antigen dapat memiliki satu atau lebih epitop. Umumnya, antigen memiliki banyak epitop multivalen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan jenis antigen. Yang pertama itu pembagian antigen menurut epitop. Terdiri dari yang pertama undeterminan atau univalen. Hanya satu jenis determinan epitop pada satu molekul. Kemudian undeterminan multivalen atau hapten. Hanya satu jenis determinan tetapi dua atau lebih determinan tersebut ditemukan pada satu molekul, polisakarida. Yang ketiga multideterminan univalen. Banyak epitop yang bermacam-macam tetapi hanya satu dari setiap macamnya, kebanyakan protein. Yang keempat multideterminan multivalen. Banyak macam determinan dan banyak dari setiap macam pada satu molekul, atau antigen dengan berat molekul yang tinggi dan kompleks secara kimiawi, kimia kompleks. Kemudian pembagian antigen menurut spesifitas. Terdiri dari heteroantigen yang dimiliki oleh banyak spesies. Yang kedua, xenoantigen yang hanya dimiliki spesies tertentu. Yang ketiga, alloantigen atau isoantigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Yang keempat, antigen organ spesifik yang hanya dimiliki organ tertentu. Kemudian yang kelima, autoantigen yang dimiliki alat tubuh sendiri. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang ketiga, pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel T. A. T-dependen yang memerlukan pengenalan oleh sel T terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan respon antibodi. Kebanyakan antigen protein termasuk dalam golongan ini. B. T-independen yang dapat merangsang sel B tanpa bantuan sel T untuk membentuk antibodi. Kebanyakan antigen golongan ini berupa molekul besar polimerik yang dipecah dalam tubuh secara perlahan-lahan. Misalnya, lipopolisakarida, vikol, dextran, levan, dan flagellin polimerik bakteri. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi antigenitas atau imunogenitas. Yang pertama, determinan antigen atau epitop. Kemudian, ukuran molekul. Ketiga, komposisi dan struktur kimia. Yang keempat, struktur fisika, yaitu partikel soluble, denaturasi alamiah, dan selanjutnya degradabilitas. Selanjutnya dosis, yang selanjutnya route, yaitu dapat melalui subkutan, IV, intrasgastrik, kemudian adjuvan, kemudian genetik, dan terakhir adalah umur. Selanjutnya bahan kimia antigen. Yang pertama protein, imunogenik, umumnya multideterminan dan univalen, toksin mikroba, enzim. Yang kedua polisakarida, bersifat imunogenik, bagian permukaan sel mikroorganisme, respon imun, pembentukan antibodi. Yang ketiga lipid, kurang imunogenik, hapten imunogenik bila berikatan dengan carrier protein. Contoh sphingolipid. Yang keempat, asam nukleat, kurang imunogenik bila berikatan dengan carrier protein. Contoh DNA pada sel. Reseptor antigen. Yang pertama, antibodi,
AB berikatan dengan Ag jaringan. AB berikatan AB dengan yang bebas DL cairan soluble Ag, interaksi pada epitop. Yang kedua, TCR atau T-cell reseptor. Pada limfosit T, interaksi dengan segmen asam amino Ag. Tidak dapat berikatan langsung Ag dengan soluble. Yang ketiga, MHC, berikatan lain dengan interaksi Ag dengan TCR. Sumber antigen, sumber eksogen, jenis banyak jenis, contoh mikroorganisme, polen, polutan, obat-obatan. Arti klinis, kerentanan terhadap mediator imunologis. Selanjutnya endogen atau xenogenik atau heterolog. Jenisnya xeno atau hetero antigen. Contohnya Ag jaringan yang cross reaction. Arti klinis glomerulonefritis, demam rematik. Selanjutnya endogen atau xenogenik atau heterolog. Jenisnya autoantigen. Contoh Ag organ spesifik, antigen spesifik Ig. Arti klinis autoimun. Yang terakhir, sumber allogenik atau homolog. Jenisnya allo atau isoantigen. Contoh golongan darah MHC atau HLA. Arti klinis hemolitik pada neonatus, transfusi, transplantasi.